Guna menekan angka kasus penyakit tidak menular dan mengedukasi pola hidup sehat kepada masyarakat Indonesia, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menggelar sosialisasi dengan beberapa stakeholder terkait penerapan cukai pada minuman mengandung berpemanis dalam kemasan atau MBDK yang rencananya akan dilakukan pada tahun 2024. Menurut Wakil Menteri Kesehatan, Profesor Dr. Dante Saxono Harbuwono, minuman berpemanis dalam kemasan atau MBDK salah satu faktor resiko banyaknya penyakit tidak menular seperti diabetes dan obesitas yang terjadi di masyarakat Indonesia. Data riset Kementerian Kesehatan mencatat sebanyak 28,7% masyarakat Indonesia memiliki pola konsumsi gula, garam, dan lemak yang melebihi batas. Beberapa di antaranya pada minuman berkarbonasi, minuman energi, susu, teh, dan kopi kemasan. Jadi hari ini saya melakukan pembukaan sosialisasi makanan cukai untuk makanan berpemanis dalam kemasan. Kita tahu bahwa negara kita sedang dalam transisi demografi penyakit yang tadinya penyakit menular menjadi penyakit tidak menular. Apa itu penyakit tidak menular? Ada jantung, ada diabetes, ada hipertensi dan sebagainya. Dan masalah yang kita hadapi sekarang, penyakit tidak menular itu mempunyai faktor resiko. Salah satunya adalah pola hidup. Dalam hari ini pola hidupnya adalah pola hidup dalam mengkonsumsi makanan. Kalau kita biarkan pola ini terus berjalan, demografi ini berjalan, maka pada tahun 2030 kita akan punya setengah dari penduduk Indonesia mengalami obesitas. Dan kita sudah lihat sekarang buktinya dalam 10 tahun terakhir penderita diabetes itu meningkat 2 kali lipat dari sebelumnya. Sementara itu, menurut Eva Susanti, Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mengatakan, penerapan cukai Sugar Sweetened Beverage atau SSB telah dilakukan di 50 negara. Beberapa di negara Asia Tenggara seperti Thailand, Malaysia, dan Filipina dengan rata-rata tarif cukai sebesar Rp1.500 per liter untuk minuman kalori maupun non-kalori. Tapi yang terpenting intinya bahwa Kementerian Kesehatan sudah menyampaikan urgensi kenapa penting kita menerapkan cukai ini. Jadi bukan pada hanya sekedar pemasukan negara ya, tapi ada hal yang lebih penting dari itu adalah bagaimana kita ingin meningkatkan kesehatan masyarakat Indonesia. Karena apa? Tadi saya sampaikan bahwa negara kita ini akan mendapatkan bonus demografi di mana jumlah yang usia produktif itu akan lebih banyak. Nah, dengan usia produktif itu lebih banyak, kita ingin mengupayakan bahwa kesehatan itu bisa juga lebih baik gitu ya. Karena kalau misalnya masyarakatnya produktifnya banyak, kemudian mereka sehat, maka akan sangat berguna untuk negara, akan menambah pendapatan serta income negara kita. Dihadiri oleh perwakilan kementerian, LSM, NGO, dan penerapan cukai juga diharapkan dapat menurunkan penjualan, impor, dan dapat mengurangi prevalensi kelebihan berat badan atau angka obesitas sekitar 1-3% dan obesitas sebesar 1-4%. Diharapkan dengan menerapkan cukai ini, masyarakat Indonesia itu bisa memilih makanan yang sehat, makanan yang tidak sehat, sehingga hipertensinya semakin turun, diabetes semakin turun, kemudian obesitas semakin turun, sehingga masyarakat Indonesia menjadi masyarakat yang lebih sehat di masa yang akan datang. Apa yang kita terapkan pada saat sekarang mungkin akan berpengaruh pada bonus demografi Indonesia di 2045, di mana pada saat itu anak-anak yang saat ini banyak sekali mengalami obesitas, dengan menerapkan makanan cukai, makanan berpemanis buatan dan masyarakat bisa memilih makanan yang sehat, maka anak-anak tersebut pada masa itu akan bisa menjalankan proses pembangunan dengan tingkat kesehatan yang lebih tinggi daripada sekarang. Stefani Lintang, Haryadi Jamal, DAI TV.